Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian dan siapapun yang menyimak video ini. Kita lakukan kajian perkuliahan kita pada saat ini. Kita awali dan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai pada pertemuan yang kelima dan kita akan melanjutkan kuliah kita menyambung dari materi yang disampaikan pada pertemuan keempat. Teman-teman sekalian, kita coba melihat di RPS bahwa pada pertemuan kelima kita akan belajar tentang teknik penyuntingan dokumen kertas kerja dan juga akan dilengkapi dengan penjelasan cara menyisipkan footnote dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita mulai perkuliahan kita pada saat ini. Saya di sini sudah memiliki kertas kerja dan sudah saya tampilkan beberapa tulisan, satu tulisan yang isinya tentang cerita rakyat, berisi 3 halaman. Cara melihatnya dari mana? Dari sini, ya. Page 1 of 3. Jadi halaman pertama dari 3 halaman. Ini data-data yang ada dalam kertas ini ya. Jadi ini 3 halaman, ini halaman pertama. Ya. Kalau kita geser kursor ini, kita taruh di halaman kedua, kemudian page 2 of 3. Halaman kedua dari 3 halaman. Tulisan ini 3 halaman ini terdiri dari 1073 kata ini. Kalau kita klik akan keluar datanya. Halamannya 3, kata-katanya itu jumlah kata 1073 kata. Kemudian karaktersnya itu no space tanpa spasi 6000 sekian dan seterusnya. Ada 23 paragraf dan ada 98 garis. Ini yang perlu kita pahami. Teman-teman, kalau kita ingin mengirim tulisan misalnya sebuah artikel ke surat kabar, ke media cetak, media online, termasuk jurnal, di situ kadang dijelaskan ada ketentuan berapa karakter, berapa kata, berapa halaman minimal dan maksimal. Maksimal berapa kata, berapa karakter, dan berapa paragraf dan lain sebagainya. Kadang ada menentukan maksimal berapa kata, maksimal berapa karakter dan seterusnya. Cara melihatnya di mana? Cara melihatnya di sini, di word count. Jadi ini sudah menyimak data, sudah menyimpan data, mengkalkulasi semua yang ada dalam dokumen kertas kerja kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu untuk menghitung berapa paragraf. Di sini sudah ada 23 paragraf. Tidak perlu menghitung berapa garis ke bawah ini, berapa lines. Kita sudah ada 98 dan seterusnya. Ini sudah otomatis semuanya. Jadi kerja dengan komputer itu sudah banyak terbantu. Oleh karena itu, kita akan coba membuat suntingan kertas kerja untuk membuat makalah atau skripsi sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh kampus. Nah, kita perlu untuk membuka pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh
kampus kita, terutama oleh Fakultas Syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengacu di sini dulu ya, di jenis kertas. Di sini dijelaskan bahwa kertas yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ialah kertas HVS 70 mg berukuran A4. Adapun cover skripsi menggunakan kertas tebal, hard cover. Menyesuaikan dengan warna masing-masing prodi, HKI, HES, HTN. Nanti juga ada penjelasan tentang warna masing-masing. Kajian kita fokus pada ukuran kertas A4. Kita buka dokumen kita. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan dalam tipe RTF ya, biar tidak rusak ketika terserang oleh virus, meskipun kapasitas filenya lebih besar. Di sini sudah ada kertas kerja, kemudian ditentukan tadi bahwa kita menggunakan kertas A4. Oke, A4. Gimana lihatnya? Lihatnya di layout. Bisa kita buka di size ya, size ada 4 di sini. Langsung A4. Atau kita buka di pojok bawah ini. Quick setup. Setting kertas ya. Paper size A4 ya. Bagaimana kalau kemudian kita akan menggunakan folio? Kertas folio ukurannya berbeda dengan A4. Untuk memilih folio kita pilih legal di sini, legal. Kemudian kita sesuaikan dengan ukurannya folio. Widthnya sudah cukup ya, 21 cm, hampir 22 ini. Kemudian untuk headnya, tingginya ini, panjangnya maksud saya. Di sini 35. Kita sesuaikan dengan ukuran folio. Ukuran folio itu panjangnya 33 cm. Spasi kita oke. Ini kita tas folio sudah. Sudah tas folio. Tapi karena kita ditentukan untuk menggunakan kertas A4, kita gunakan A4. Kita rubah lagi. A4. Nah, berubah. Kemudian kita juga mengacu kepada ukuran margin. Margin itu apa? Margin itu ukuran dari tepi ke tengah, dari tepi kertas kerja menjorok ke dalam berapa. Pengetikan dilakukan hanya satu wajah kertas, tidak timbal balik. Jangan membuat makalah satu kertas 2 halaman, satu lembar 2 halaman, tidak bolak-balik karena ini bukan buku. Dengan menggunakan ukuran margin standar berikut ini. Bagian atas 4 cm, bagian bawah 3 cm, bagian kiri 4 cm, bagian kanan 3 cm. Ketentuan ini digunakan untuk setiap halaman termasuk halaman bertajuk seperti kata pengantar, daftar isi, dan awal bab. Kita untuk menentukan atas bawah ini kita buka di mana? Kita buka di Quick Setup. Sini. Sebenarnya bisa di sini margins. Tapi karena kita tidak bebas untuk menjelaskan, untuk menentukan P3 ini, maka kemudian kita bisa buka margins, kemudian kita pilih custom margins.
atau bisa juga dibuka di back setup, buka di margin sama. Kemudian ketentuannya adalah atas 4, bawah 3. Atas itu top, kita kasih 4. Kemudian bawah itu 3, kita kasih 3. Kemudian bagian kiri 4, bagian kanan 3. Bagian kiri left 4, bagian kanan 3. Jadi 43, 43. Ingat itu 43, 43. Bagian atas 4, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Ini 43, 43. Oke. Kemudian kita gunakan portrait. Jangan gunakan landscape. Karena kenapa? Karena landscape itu kertasnya akan tiduran. Maksud saya bukan berdiri seperti ini, kemudian memanjang ke samping. Itu landscape. Sementara portrait itu memanjang ke atas. Papernya, kertasnya 4. Kita oke. Nah, seperti ini. Jadi jarak top itu yang dimaksud tadi adalah jarak dari garis tepi ini menjorok ke dalam 4, ke bawah 3, ya, joroknya ke dalam 3 cm. Kemudian di kiri 4 cm, kanan 3 cm. Jadi makanya karena di atas dan di kiri itu marginnya 4 cm, maka lebih menjorok ke dalam. Panjang menjoroknya daripada sisi kanan di sini. Ini, ya. Kalau kita kemudian menggunakan landscape, kita coba memanjang ke samping. Nah, akan jadi seperti ini. Ini tidak boleh digunakan landscape, ya, harus portrait. Nah, bisa dipaham sementara. Kemudian saya jelaskan tentang apa itu columns. Columns itu untuk membuat kertas kerja kita ini yang sudah berisi tulisan itu menjadi berkolom-kolom seperti tulisan yang ada dalam koran, itu berkolom-kolom. Kita kalau menginginkan satu lembar ini bisa menjadi 2 halaman, kita pakai kolom. Ini 2 kalau ingin ada 2 kolom, 3 kalau ingin 3 kolom, left kalau ingin ada 2 kolom tapi yang sisi kiri itu lebih sedikit, right sisi kanan lebih sedikit. Coba kita gunakan 2 itu 2 kolom. Jadi seperti ini, bawah seperti ini. Oke. Kemudian kita kembalikan menjadi 1 column, karena penulisan makalah skripsi itu hanya 1 kolom, tidak 2 kolom seperti tulisan dalam koran-koran. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga adalah paragraf. Paragraf itu di sini ada left, right, before, after. Left itu apa? Ini adalah jarak dari samping kiri untuk menjorok ke dalam. Coba kita pasang di sini kursornya dan kita kasih left ini 3 cm misalnya, kita enter. Kita menjorok ke dalam. Jadi karena ini sudah ukuran margin yang sudah menjorok ke dalam, kita ini left tidak perlu, karena akan membuat kertas mubazir, banyak yang kosong. Jadi kita kembalikan ke 0. Begitupun dengan right.
Ini sisi kanan yang akan menjorok. Kita kasih 3 misalnya. Nah, sini ada kosongan. Jorok dari sisi kiri. Kemudian kita 0. Ya, kembali ke sini. Before ini apa? Before itu untuk memberikan jeda spasi antara satu paragraf dengan paragraf sebelumnya. Kita taruh saja kursor di sini. Sini di paragraf ini. Kalau kita before ini kita kasih 3 cm misalnya, maka akan ada jarak dengan yang sebelumnya. Ini tidak ada jarak karena sudah sebelumnya auto, sudah memang ada jarak. Coba kita kasih 0 semua, ini akan lebih rapat. Lebih rapat. Kita kasih 0. Ntar juga kita kasih 0. Rapat. Tidak ada jeda antar paragraf. Supaya pembaca tidak lelah dalam membaca dokumen Anda, maka perlu ada jeda. Perlu ada jeda antar paragraf. Caranya adalah dengan before after-nya diisi. Kita isi 3 dan after-nya kita isi 3. Ada jeda. Kalau menginginkan ada jeda tiap paragraf, maka kita blok semuanya. Kita blok semua yang kita inginkan, paragraf yang kita inginkan ada jeda, dengan paragraf ada jarak dengan paragraf-paragraf yang lain. Kita kasih 4. 4 juga. Ternyata kita enter. Ada jeda antar paragraf. Kalau kurang jauh, kita kasih 8. 8. Nah, lebih jauh lagi jaraknya. Kemudian kita bisa melakukan ini dalam menu paragraf. Caranya adalah dengan mengklik tombol di bawah ini, di pojok bawah ini. Sini ya. Nah, dialog before after juga ada di sini. Termasuk ukuran spasi antar garis. Ini 1,5, spasi 1,5. Nah, ini sudah ada jarak antar spasi. Sedangkan ini adalah, coba kita pindah ke paragraf lainnya. Sedangkan ini adalah untuk spasi ganda atau 2 spasi. 2 spasi itu adalah aturan tulisan pada skripsi, sedangkan 1,5 spasi itu aturan tulisan dalam makalah. Kita lihat di pedomannya, apakah benar demikian. Garis 1,5, oh ya, oke, benar. Anda harus banyak membaca ini, banyak membaca pedoman supaya Anda dalam penulisannya itu sesuai dengan pedoman dan tidak harus bolak-balik menghadap dosen karena dikoreksi banyak kesalahan-kesalahan dalam penulisan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kemudian perlu saya jelaskan juga tentang references, terutama dalam penulisan footnote. Kita buka footnote di sini. Footnote itu catatan kaki. Catatan kaki, footnote. Mengapa kok dinamakan footnote? Karena catatan itu ada di bawah. Tidak saja ada di kaki, sehingga disebut dengan footnote atau catatan kaki. Catatan kaki adalah salah satu dari 3 teknik penulisan yang bisa dipakai untuk menandai sumber data. Orang dalam menulis makalah
dalam menulis skripsi itu harus ada keterangan sumber data dia dari mana, dari buku apa. Tata cara penulisan catatan kaki atau footnote dalam karya tulis ilmiah di lingkungan Fakultas Syariah itu mengikuti salah satu style penulisan international citation, yaitu Chicago style atau Zotero Mendeley. Ini nantilah kita pelajari bersama. Yang penting penulisan footnote sebagaimana aturan kita lakukan. Penulisan atau nomor footnote menggunakan angka Arab dan seterusnya. Arab ini, iya, Latin misalnya semestinya ya, di bawah garis yang memisahkan antara tubuh teks dan footnote, jarak antara nomor dengan nomor berikutnya. Nomor footnote pada masing-masing bab diawali antara 1, 2, 3. Seperti ini, Maimun dan Muhammad Qasim. Ini adalah contoh footnote. Federasi Islam di Indonesia, Yogyakarta. Ini adalah contoh footnote. Jadi kalau kita kasih footnote di sini misalnya kita kasih footnote, maka kita klik, kita taruh kursor di mana kita ingin meletakkan footnote-nya. Kalau kita ingin berikan keterangan di sini, misalnya di akhir cerita, kita ambil dari mana cerita ini, tulisan ini, kita taruh di akhir tulisan. Kemudian kita masuk di references, ya, references. Kemudian pilih insert footnote. Klik, nah keluar satu. Kemudian kita ketik, coba. Caranya adalah menulis nama penulis dulu, penulis buku. Saja namanya Hasan Sumantri. Koma. Kemudian judul buku, Cerita Rakyat Indonesia. Kemudian kota penerbit dan nama penerbit, buka kurung, kota penerbit, nama penerbit dan tahun terbit, buka kurung, Surabaya, Erlangga, penerbit Erlangga, kemudian tahun terbit 2020, tutup kurung. Kemudian koma, halaman, ini kita ambil di halaman 109. Hanya saja kita coba lihat di sini, Muhammad Qasim tulisan biasa, kemudian moderasi Islam di Indonesia di sini menggunakan italik, ya, dicetak miring, sehingga judul buku itu dicetak miring, ya. Cerita Rakyat Indonesia kita cetak miring, kita buka di home, kemudian kita tekan italik. Kemudian seperti biasa, ada masalah. Oke. Lebih jelasnya di sini dijelaskan bahwa penulisan nama, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun dan halaman. Judul buku, nama penulis dalam footnote ditulis langsung setelah nomor footnote. Setelah nomor footnote di sini nama penulis ditulis langsung. Ini sudah Hasan Sumantri. Kemudian tidak mendahulukan nama akhir, sebagaimana jadi tulisan nama sebagaimana biasa. Kalau Hasan Sumantri tidak mendahulukan nama akhir, karena ada yang kemudian menuliskan nama akhir terlebih dahulu, yaitu dalam
daftar pustaka. Jadi kalau namanya Hasan Sumantri menjadi Sumantri Hasan. Tapi ini tidak. Ditulis sebagaimana biasa, tidak mendahulukan nama akhir. Kemudian tanpa titel, ingat tanpa gelar ya. Lalu diikuti koma dan spasi. Judul buku ditulis setelah nama penulis dengan menggunakan cetak miring, lalu diikuti koma. Cetak miring. Jadi italik. Cetak miring. Kalau kita hilangkan italiknya, maka tidak tertekan. Kan sudah ada jejaknya di sini. Judul buku ditulis miring, kemudian setelah itu diikuti buka kurung, kota penerbit titik 2, titik 2 ya. Kota penerbit titik 2, ini titik 2. Di sini tidak ada titik 2-nya. Kita menggunakan koma. Ini salah. Titik 2. Kemudian nama penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung. Koma, nama penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung. Langsung diikuti halaman. Seperti ini, Ahmad Faidi, ini nama penulisnya. Kemudian The Spirit of Islamic Law, membongkar cara berhukum statis menuju hukum Islam dinamis. Ini judul buku. Kemudian buka kurung, kota penerbit, kemudian nama penerbit Sukapres, kemudian tahun terbit, kurung, koma, halaman. Yang perlu dipelajari oleh Anda sekalian adalah macam-macam buku atau referensi yang Anda gunakan. Itu berbeda penulis. Seumpama buku yang menjadi karya bersama atau bunga rampai. Kan ada biasanya tulisan atau satu buku itu ditulis oleh beberapa orang, oleh 10 orang misalnya. Contohnya seperti ini. Yvonne Jasbeck Haddad and Barbara Freyer Stoesser. Kemudian dalam kurung Eds. Kita baca di sini. Apabila sumber rujukan merupakan karya bersama atau bunga rampai dan diedit oleh lebih dari 2 orang atau lebih, maka cara penulisannya dimulai dari nama editor. Karena buku itu ditulis oleh orang banyak, maka yang ditulis adalah nama editornya. Kurung buka, koma, kurung buka, eds, titik, kurung tutup, koma, spasi, judul buku dan seterusnya. Seperti ini. Jadi editornya ini 2 orang. Karena penulis bukunya banyak, maka yang ditulis dalam buku bunga rampai yang berisi banyak penulisnya, maka yang ditulis dalam footnote atau catatan kaki adalah nama editornya. Kadang dalam satu paragraf atau satu kalimat itu ditulis oleh 2 buku misalnya. Kita ambil dari 2 buku. Bagaimana kalau satu footnote itu dari 2 buku oleh penulis yang berbeda? Seperti ini. Jadi ditulis sebagaimana biasa. Kemudian titik koma, tulis nama buku yang kedua. Dan seterusnya, ini dipelajari sendiri. Yang penting saya sudah menjelaskan cara menulis footnote. Kita buka referensi. Sini ada footnote. Kemudian juga saya jelaskan kepada Anda sekalian dalam fungsi-fungsi yang ada dalam Microsoft Word ini. Saya perkenalkan di sini ada menu zoom. Ini untuk memperbesar. Di sini kita lihat di sini atas kerja saya ini sudah saya perbesar menjadi 220%. Coba kita perbesar atau kita zoom kertas kerja ini menjadi 100% tampilannya. Nah, ini kecil. Ini bisa untuk memperbesar 100% misalnya. Atau kita bisa lihat menu di sini di bawah ini. Nah, ini bisa.
saja perlu disesuaikan supaya gampang untuk diedit. Kita tarik terus portal ini disesuaikan kanan kiri. Kemudian kalau kita ingin menginginkan kertas kerja ini tampil dalam zoom 100%, kita tinggal klik ini. Zoom lagi di sini. Atau kita menginginkan 2 halaman sekaligus, 3 halaman sekaligus dalam satu monitor ini. Kita ketik multiple pages. Atau kita menginginkan kertas kerja ini sesuai dengan besarnya, sesuai dengan keluasan atau kelebaran pada monitor. Kita klik pada page width, one page, dan kita untuk ke page width. Atau kita menginginkan 2 halaman sekaligus dalam satu layar. Kita klik split. Ini satu dokumen, cuma kita buka 2 layar ya. Ini layar, ini di sini adalah halaman terakhir, halaman ketiga. Lihat di sini. Kalau kita klik di sini, nah di sini jelas di sini adalah halaman kedua. Ini halaman ketiga, 3 halaman. Setelah itu kita untuk mengembalikannya kita klik remove split. Oke. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa dalam menu-menu ini, kalau Anda terlanjur menggunakan menu-menu yang kemudian merubah tampilan, kita tinggal klik Ctrl Z di undo. Teman-teman sekalian, juga saya perkenalkan ini adalah ruler, maksudnya adalah penggaris dalam ukuran sentimeter. Sentimeter dan juga sini. Untuk menghilangkan untuk menghilangkan penggaris ini, caranya adalah menghilangkan centang pada ruler. Tapi kemudian tidak kita ketahui berapa marginnya. Kalau ini kan sudah kita ketahui. Jadi margin kiri 4 cm. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Atas 1, 2, 3, 4 cm. Untuk menentukan sentimeter atau bukan, kita coba bagaimana untuk merubahnya. Kita dari sentimeter ubah ke inci misalnya. Kita bisa buka di sini. Kita coba buka di desain. Kita buka di advance mestinya. Di sini saya cari, oke. Nah, kita buka di more comments. Kita klik di sini. Ini ada tanda panah ke bawah. Kita klik more comments. Nah, di sini. Kemudian kita di sini sudah ada banyak pengaturan dan jangan sampai salah pilih. Di sini ada pengaturan secara umum, ini pengaturan tampilan, kemudian ada pengaturan dalam penyimpanan. Kita bisa setting ketika kita menyimpan dokumen dalam docx secara default ya, bisa dirubah menjadi RTF. Kemudian bahasa, kita bisa pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian advance kita bisa
Ubah ke pengaturan. Nah, di sini show measurements in unit of centimeter. Untuk merubah dalam inci kita tinggal inch, kita tinggal pilih inches atau millimeters dan seterusnya. Tapi paling mudah itu menggunakan centimeter. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya bisa Anda praktik sendiri pada komputer, unit komputer atau laptop yang Anda miliki. Kalau tidak punya, gampang. Kita tinggal berbagi dengan teman kita bisa silaturahim. Karena ilmu terapan seperti dalam mata kuliah teknologi informasi tidak akan banyak berfungsi kalau tidak melakukan praktek. Karena itu saya harap teman-teman praktek sendiri. Modal bagi Anda semuanya dalam menyelesaikan tugas makalah dan skripsi. Karena itu saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Qaddarallahu iyyakum shiratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.